Pak Harto membubarkan PKI dan melarang komunisme. Mengutip pidato Bung Karno berjudul Jangan Sekali-Sekali Melupakan Sejarah, 17 Agustus 1966. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kata. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula, dan nampak dalam kurun waktu membuat mereka bertempik sorak kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu suatu transfer of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah suatu perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Demikian kataku waktu melantik kabinet. Kecuali itu, perintah pengamanan keselamatan pribadi Presiden. Perintah pengamanan wibawa Presiden. Perintah pengamanan ajaran Presiden. Perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal itu. Indonesia berada dalam kemelut nasional pasca kudeta gagal, Gerakan 30 September 1965 yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia, PKI. 6 jenderal dan 1 perwira pertama Angkatan Darat, dibunuh orang-orang PKI secara keji. Jasad mereka dimasukkan ke dalam sumur tua di Lubang Buaya, di pinggiran timur Jakarta. Maijen Soeharto menjadi figur sentral yang berhasil mematahkan usaha-usaha PKI untuk mengganti kepemimpinan nasional. Dengan inisiatifnya, ia melakukan konsolidasi terhadap TNI Angkatan Darat yang masih setia terhadap Pancasila dan UUD 1945, dan secara cepat menghancurkan usaha-usaha PKI untuk menguasai negara melalui kudeta penuh darah. Inisiatif yang diambil Pak Harto guna mematahkan G30S PKI sesungguhnya memperoleh kewenangan legal dari Presiden Soekarno sebagai Panglima tertinggi pada masa itu. Kala kemelut kian memuncak, Bung Karno pun mempercayakan pemulihan ketertiban dan keamanan kepada Pak Harto. Berbekal surat perintah 11 Maret 1996, Super Semar, yakni surat perintah yang dikeluarkan Bung Karno untuk Pak Harto, Letjen Soeharto segera mengambil inisiatif membubarkan PKI. Super Semar praktis hanya digunakan Pak Harto untuk melakukan 2 hal, membubarkan PKI beserta underbounya dan memproses hukum menteri-menteri yang terindikasi terlibat G30S PKI. Sidang Umum MPRS 4 tanggal 20 Juni 1966 kemudian menguatkan Super Semar sebagai payung hukum. Dengan TEP MPRS nomor 9 MPRS 1966, maka pembubaran PKI yang dilakukan dengan Super Semar juga dikukuhkan menjadi produk hukum. TEP itu pun melarang kegiatan menyebarkan atau mengembangkan paham dan ajaran komunisme Marxisme-Leninisme di Indonesia. Bung Karno menyebut penetapan Super Semar oleh MPRS sebagai "iplong yang ketiga" dari suasana hati dirinya saat itu.